Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalis Ar-Ramadaniyah hari kedua. Pembahasan tentang Shaum Ramadan. Ini saya nukil dari An-Nafahat Ar-Ramadaniyah lil-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru dari Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Halaman 10. Ini sangat bagus, ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari terakhir bulan Sya'ban. Khutbatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhir Sya'ban kama fi Zawajir. Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir Sya'ban dinukil dari kitab Az-Zawajir. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من شعبان فقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari terakhir bulan Sya'ban. Sabda beliau, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Telah menaungi kalian bulan agung yang penuh barakah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah Ta'ala menjadikan puasa di bulan itu, yakni Ramadan, hukumnya wajib. Wa qiyama lailihi tatawu'an, dan bangun malam, menghidupkan malam dengan tarawih, witir, qiyam lail, dan lain-lain hukumnya sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin min khairin kana kaman adda faridatan fi masiwah. Siapa-siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan sunnah, bila dilaksanakan di bulan Ramadan, mendapat pahala fardu. Jadi mengamalkan sunnah di bulan Ramadan mendapat pahala fardu. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwah. Dan siapa-siapa yang melaksanakan ibadah fardu pada bulan Ramadan mendapat pahala seperti 70 fardu. Wa huwa syahrus sabr, wa sabru thawabuhul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan sabar pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasah, bulan kasih sayang. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fih, bulan yang rizki orang mukmin ditambah pada bulan itu. Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dhunubihi. Siapa-siapa yang memberikan jamuan
buka puasa mendapatkan ampunan bagi dosa-dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan dibebaskan dari neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi, dan bagi orang yang memberikan buka untuk orang lain mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Ya Rasulullah, tidak semua dari kami bisa memberikan jamuan buka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi ya, banyak yang tidak dari golongan orang-orang kaya. Dan lihat jawaban Nabi ini. Nabi SAW selalu memberikan solusi. Tuh, di antara yang bisa memunculkan tambahan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kita baca itu hadis-hadis, bisa Nabi itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau Nabi sedang memberi nasihat kepada sahabat tentang sedekah, tentang hal-hal yang membutuhkan uang, membutuhkan kekayaan, untuk membangkitkan rasa karam, rasa kedermawanan dari sahabat-sahabat yang kaya. Tapi nanti ada itu caranya itu. Orang-orang miskin pahalanya sama. Teliti hadis-hadis Nabi itu. Umpama Nabi sedang membangkitkan semangat sahabat-sahabatnya untuk jihad, untuk perang melawan orang-orang kafir. Nanti ada orang-orang uzur, orang-orang sakit, orang-orang tua, ada itu solusinya itu. Orang yang uzur pahalanya sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Tidak semua dari kami bisa memberikan buka untuk orang puasa. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yu'tillahu hadha thawaba man fattara sha'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw madghati laban. Ini solusi yang diberikan Nabi. Allah Ta'ala memberikan pahala, tidak harus orang membuat jamuan mewah. Mau memberi korma satu, seteguk air, kemudian memberikan susu sedikit, asal bisa diminum, itu sama sudah. Pahalanya sama. Sama saja dapat pahala. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgun minan nar. Saya ingat saya pernah ditanya tentang ini, masalah ini nih. Bulan Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, akhirnya pembebasan api neraka. Katanya ini tidak ada rujukannya hadis. Ya gini sajalah. Semuanya punya guru, semua punya rujukan. Ini saya baca kitab ini ada rujukannya. Jelas nama pengarangnya, jelas nama kitabnya, jelas halamannya. Jadi pendapat saya, hal-hal semacam ini nggak usah diributkan dah. Yang penting kita percaya kepada ajaran dan rujukan dari guru masing-masing. Terserah, kalau ada yang tidak sependapat ya silakan saja. Tapi tolong jangan menyalahkan kami. Kami juga punya kitab, punya guru, punya maraji. Sampai kapanpun saya percaya dengan ini, bahwa bulan Ramadan awwaluhu rahmah, awalnya rahmah, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, akhirnya pembebasan dari api neraka.
Syekhana al-Imam Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih juga sering menerangkan ini. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru idgun minan nar. Silakan Anda cek itu di kitab-kitab ulama-ulama besar yang dari sekeliling kita ini. Habib Imam Al-Qutub Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, kan ada itu kumpulan ceramahnya, kan ada. Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri dan lain-lain. Silahkan dicek. Pasti Anda akan sering ketemu dengan keterangan ini. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgun minan nar. Kemudian jumlahkan itu yang berpendapat seperti itu. Yang ulama-ulama ini, ulama-ulama kelas dunia, bukan ulama-ulama kecil, bukan seperti saya, ustaz-ustaz yang biasa. Ini allamah menyebut ini hadis ini. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgun minan nar. Setelah Anda bikin jadwal di dalam angan-angan saja, dalam pikiran, ini jadwal fulan pendapatnya awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgun minan nar, fulan sampai dapat ratusan allamah. Ini satu bilang bukan hadis, Anda pilih mana, udah gitu aja lah caranya berpikir. Kalau mau debat, ini hadis dhaif, ini maudhu, ini mau panjang itu. Dan kita bukan ahli hadis. Panjang dan menurut saya buang-buang waktu itu. Sebab saya pernah baca, ini allamah juga ini. Namanya Al-Habib Muhammad Asy-Syatiri. Itu yang menyarahi kitab Yaqutun Nafis itu disyarahi oleh Al-Allamah Al-Habib Muhammad Asy-Syatiri. Beliau hidup di zaman saya, sudah meninggal sekarang sih. Itu satu zaman dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Itu dianggap faqih Syafi'i yang paling alim. Dunia ini kelasnya dunia, bukan Mekah, bukan dunia. Allamah. Itu sekelas Said Muhammad Maliki, sekelas Habib Abdul Qadir bin Ahmad, sekelas Habib Salim, sekelas allamah ini. Kalau Anda tanya kepada orang-orang yang biasa hadir majalis di Haramain, kenal nama beliau ini. Nah, ada faedah keterangan dari beliau yang saya baca itu. Kalau urusan hadis, yang ini melemahkan, nanti yang ini bilang sahih. Yang ini yang memaudhu'kan, nanti yang ini bilang tidak. Nah, itu saya paham dari pendapat beliau. Jadi kalau kita mau masuk ke pembahasan tentang memaudhu'kan hadis, mendhaifkan hadis, mensahihkan, puyeng itu. Dan bukan kelas kita. Udahlah pakai. Toh ulama-ulama yang menerangkan bahwa Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru idgun minan nar, sudah baca itu hadis-hadis. Sudah baca itu pendapat-pendapat. Tetap memasukkan, sama inti pinter mana gitu. Dan ini bukan satu. Kalau saya katakan ratusan tidak salah, mungkin saya keliru ratusan, yang betul ribuan mungkin. Buka itu kitab-kitab allama-allama yang menasihati tentang syahrul Ramadan. Jilan ba'da jil. Dari generasi ke generasi. Jangan hanya zaman kita, sebelumnya. 100 tahun sebelumnya. Sebelumnya lagi. Ketemu nggak dengan keterangan ini? Ketemu. Terus lagi yang ditentang, naumus shaim ibadah, diserang juga. Ini untuk apa? Menurut saya, lebih baik idza jaa syahru Ramadan, yang perlu kita perbaiki adalah kelas puasa kita, kelas tarawih kita, kelas qiyam kita, kelas ikhlas kita. Itu saya kira lebih penting daripada kita meributkan dalil-dalil yang sudah selesai dan sudah tuntas dibahas oleh guru-guru kita. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lah wa a'taqahu minan nar. Sampai akhir. Saya singkat, pindah pembahasan lain.
Saya nukil dari kitab Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nama kitabnya Dzikrayat wa Munasabat. Halamannya sebagian dari halaman 167, sebagian dari halaman 169, 170. Tidak saya baca semua, sebagiannya saja. Yang jelas dari bab min khasa'is syahr Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajal Baihaqi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 لم يعطهن نبي أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 لم يعطهن نبي قبلي أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عز وجل إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. Dari sahabat Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, riwayat dari Imam Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku diberi di bulan Ramadan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad.